Utility selanjutnya yang akan kita pelajari adalah borders. Border ini tujuannya adalah untuk memberikan garis tepi ya teman-teman. Bisa digunakan untuk image, untuk gambar, untuk button, atau elemen apapun bisa kita gunakan border ini. Nah, cara penggunaannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bisa panggil kelasnya border. Dan kalau kita panggil kelas border ini, keempat sisinya akan diberikan garis tepi. Ini agak tipis ya teman-teman, tapi kalau teman-teman perhatikan ada garisnya. Kalau kita panggil border top, ini cuman di atas aja ya. Lalu kalau border end, ini di kanan. Bottom di bawah. Border start, ini di kiri. Jadi ini start, yang di kanannya end. Seperti itu. Kita coba ya. Kita panggil kelas border ini, kita masukin ke yang hello world. Ini H1-nya untuk hello world. Coba kita save, kita refresh. Nah, nggak terlalu kelihatan ya, soalnya ada background color-nya. Coba kalau kita hapus background color-nya, saya hapus sampai opacity. Coba kita refresh. Nah, sekarang lebih kelihatan bordernya, tapi yang border kiri atau start, yang top dan yang end, yang kanan ini nempel ya sama browsernya. Jadi nggak terlalu kelihatan juga. Nah, coba kalau kita buat satu kotak supaya kelihatan. Misalnya div ini akan saya jadikan kotak. Height-nya misalkan saya rubah jadi 200. Saya kasih width 200 juga. Lalu saya kasih margin di sini 20 pixel misalnya. Oke, kita save dan refresh. Nah, sekarang jadi kotak ya. Supaya bordernya kelihatan, saya akan rubah juga background colornya untuk si div ini. Jadi div ini yang membuat kotak ini ya teman-teman. Button ini untuk submit. Saya akan ganti backgroundnya jadi background like. Nah, di utility sebelumnya kita sudah belajar ya tentang background. Dan saya akan pakai background like supaya kelihatan, supaya lebih terang backgroundnya. Ini yang opacity saya buang. Kita save, kita refresh. Oh sorry, ini masih ada background dark. Saya hapus juga, save. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Ini ada kotak. Sekarang kalau kita kasih border di sini untuk div-nya, untuk kotaknya, kita save. Nah, akan lebih kelihatan ya bordernya. Ini memang agak tipis, tapi kita bisa modifikasi juga si border ini. Ya, jadi penggunaannya seperti itu ya teman-teman. Kita panggil kelasnya border. Kalau misalnya cuman mau yang di bawah, kita bisa panggil yang border bottom. Misalnya untuk kotak ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini cuman yang bawah ya, kalau kita panggil border bottom. Oke, saya balikin lagi. Terus ada juga kelas ini ya, subtractive, untuk meremove border atau untuk membuang border. Jadi contohnya misalnya border top 0. Jadi yang topnya, yang atasnya akan dibuang bordernya. Saya coba tambahin ke sini ya. Ke kotak lagi, ke div. Kita refresh. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di atasnya jadi hilang bordernya. Jadi kita panggil dulu border untuk kasih border semua sisinya. Lalu untuk menghilangkan topnya aja misalnya, kita bisa panggil seperti ini, border top 0. Oke, nah kita bisa ganti juga colornya. Jadi yang ini primary, yang biru primary,
Yang ini kayak agak abu-abu, ini secondary. Jadi ini berurutan ya teman-teman. Primary ini untuk yang kotak pertama, secondary untuk kotak kedua, success untuk kotak ketiga, seperti itu. Teman-teman bisa cek juga dari inspect, misalnya teman-teman males cek atau ngurutinnya ya, teman-teman bisa cek seperti ini, klik kanan inspect. Kalau pengen tahu, nah contohnya yang ini tuh info ya. Terus yang warning, yang ini, yang warna kuning, seperti itu. Yang merah, ini danger, ya. Oke, coba kalau kita pakai border merah, border danger, kita ganti di sini ya. Saya ganti ini, kita save dan refresh. Nah, sekarang bordernya merah ya teman-teman. Jadi kita harus panggil dulu kelas bordernya untuk kasih border, lalu kita panggil lagi border danger ini untuk merubah warnanya jadi merah seperti itu. Oke, kita bisa ganti warnanya. Lalu yang penting lagi untuk kita pelajari, kita juga bisa ganti opacity-nya ya dengan panggil seperti ini. Sama seperti mengganti opacity waktu kita belajar background sebelumnya. Jadi opacity ini memberikan transparansi, warnanya jadi lebih transparan seperti itu. Nah, kita bisa atur juga width-nya, teman-teman. Jadi border 1 ini yang paling tipis. Border 2 lebih tebal, sampai border 5 ini yang paling tebal. Coba kita panggil border 5 ya, teman-teman. Kita tambahin di sini di kotak di div-nya border 5. Coba kita refresh. Nah, jadi tebal ya. Kalau nggak mau terlalu tebal, kita bisa coba pakai border 3. Coba kita ganti 3. Nah, lebih tipis. Oke, teman-teman bisa atur width-nya atau ketebalan bordernya. Teman-teman bisa juga atur radiusnya dengan kelas rounded. Jadi kalau dikasih kelas rounded seperti ini, kita bisa lihat cornernya atau ujungnya ini jadi lengkung ya teman-teman. Kalau rounded top atasnya aja seperti itu, rounded end yang kanan aja, rounded bottom yang bawahnya aja, start ini yang kiri aja, rounded circle ini jadi lingkaran, lalu rounded pill ini jadi seperti ini, jadi pill. Oke, coba ya kita panggil kelas rounded-nya. Kita kasih ke kotak kita, ke div. Save. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini jadi rounded. Jadi lengkung pinggirnya. Kalau kita mau jadiin lingkaran, kita coba panggil ini. Rounded circle. Nah, sekarang kalau pakai kelas rounded circle ini jadi lingkaran ya, teman-teman. Oke. Teman-teman juga bisa atur ya, roundednya ini selengkung apa. Nah, ini ada ukurannya juga. Kalau kita balikin dulu ya, jadi rounded. Ini kan kalau rounded aja ini nggak terlalu melengkung ya ujungnya. Kalau teman-teman mau lengkung lagi, lebih lengkung lagi, teman-teman bisa tambahin kelas ini misalnya. Rounded 5 misalnya. Saya tambahin di sini rounded, terus size-nya rounded 5. Kalau kita refresh, nah kelihatan ya teman-teman. Jadi lebih melengkung pinggirnya. Seperti itu teman-teman.